hal tersebut dan juga digitalisasi begitu ya, digitalisasi bantuan sosial yang akan dilaksanakan oleh Ganjar Mahfud ke depan akan disampaikan oleh Bapak Karania Dharma Saputra selaku Deputi Kanal Media. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Mas Arya, Pak Satya, Pak Peter, pemirsa. Saya mungkin ingin menyampaikan 3 poin. Kebetulan sebelum saya bergabung, latar belakang saya adalah di perusahaan teknologi, digital technology companies. Jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya ingin menggarisbawahi mengenai 3 hal ya. Yang pertama, teman-teman media semua, kita tahu bahwa kami mendapat laporan bahwa sekarang ada sebuah gerakan kampanye hitam yang secara masif dilancarkan di grassroots, yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud terpilih, maka program Bansos dan program-program kesejahteraan masyarakat yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi selama ini tidak akan dilanjutkan. Nah, kami di sini ingin menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak benar, gitu ya. Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat, di grassroots yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Prof. Mahfud terpilih, maka program-program Bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah dilaksanakan di pemerintahan Presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan, itu sama sekali tidak benar. Nah bahkan, ini poin saya yang kedua, karena itulah justru Mas Ganjar dan Prof. Mahfud meluncurkan sebuah program yang merupakan salah satu program unggulan, yaitu yang disebut dengan KTP Sakti. Nah, ini adalah bukti bahwa KTP Sakti ini adalah sebuah program yang bukan hanya akan melanjutkan program-program Bansos dan kesejahteraan masyarakat di era pemerintahan Presiden Jokowi, tetapi juga bahkan memperbaiki dan melakukan penuntasan terhadap program-program tersebut. Dan nanti akan diuraikan secara mendetail oleh Pak Satya, Pak Peter, juga nanti kita dengar dari Mas Arya bagaimana program KTP Sakti itu didesain untuk sekali lagi bukan hanya melanjutkan, tetapi juga melakukan perbaikan-perbaikan agar program Bansos ini, program-program kesejahteraan masyarakat ini bukan hanya dilanjutkan, tapi juga diperluas sehingga bisa dirasakan manfaatnya secara lebih baik dan lebih mengena oleh seluruh lapisan masyarakat yang memang membutuhkannya. Nah, poin saya yang ketiga, kebetulan ini saya ingin cerita sedikit. Sekali lagi pengalaman saya kebetulan latar belakang saya dari perusahaan teknologi, dan saya bersyukur ini pengalaman langsung saya bahwa selama ini pada waktu di era COVID, perusahaan yang dimana saya pimpin, saya bergabung, itu merupakan satu dari beberapa perusahaan teknologi yang waktu itu bergotong royong membangun sebuah program yang menurut saya bagus sekali, yaitu yang disebut dengan program prakerja. Nah ini nanti juga termasuk salah satu program yang akan termaktub dalam program KTP Sakti. Nah apa yang dimaksud dengan program prakerja itu sangat baik. Nah karena program Kartu Prakerja itu merupakan satu program yang memiliki komponen bantuan sosial di dalamnya. Dan lalu kemudian program prakerja ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia telah memanfaatkan teknologi digital gitu ya untuk mengatasi distorsi atau bias yang selama ini terjadi dalam distribusi bansos. Kita tahu bahwa distribusi bansos selama ini selalu terdistorsi karena ada masalah intermediary issues. Jadi pada waktu seseorang mendaftar atau didaftarkan, itu biasanya harus melewati orang perantara gitu kan, apakah kadus, pak lurah, dan lain sebagainya. Nah lalu kemudian biasanya karena orang perantara ini memiliki kepentingan tertentu, lalu kemudian si badu katakanlah yang seharusnya berhak menerima dana bansos ini
lalu tidak didaftarkan karena dia mungkin bukan keluarganya si A, bukan keluarganya si B, gitu ya. Nah, dengan kartu prakerja, dengan adanya digitalisasi prakerja, si Badu ini untuk pertama kalinya dalam sejarah itu bisa langsung mendaftar tanpa perantara siapapun ke platform prakerja ini. Itu yang pertama. Sehingga distorsi orang perantara itu dihilangkan dan itu berjalan dengan sangat baik. Lalu kemudian yang kedua, pada saat menerima dana bansos, muncul lagi masalah perantara. Uang yang seharusnya diterima katakanlah 1 juta atau 500.000, lalu biasa disunat menjadi cuma 300.000, 400.000. Nah, sekarang dengan bantuan teknologi digital dan lalu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan uang elektronik, lalu si Badu ini langsung menerima uang. Kalau memang dia berhak menerima 500.000, maka hanya dalam hitungan detik dia menerima 500.000 secara penuh tanpa bisa disunat oleh siapapun. Nah, dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud justru ingin melakukan ekspansi terhadap program seperti ini, program digitalisasi bansos ini, dengan apa yang disebut nanti kita akan dengar sebagai KTP Sakti. Jadi KTP Sakti adalah sebuah program yang sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman semua, adalah program digitalisasi bansos, gitu ya, program yang memanfaatkan teknologi internet, teknologi digital untuk sebagaimana halnya sudah diinisiasi di platform prakerja, itu kita ingin memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai dana bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat sekiranya Mas Ganjar dan Prof Mahfud nanti diberikan mandat oleh rakyat. Nah, jadi sekali lagi dari penjelasan intro saya ini, mudah-mudahan saya kira teman-teman media dan masyarakat menjadi jelas bahwa tidaklah benar bahwa kabar yang beredar sekarang bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan menghentikan program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang sekarang sudah diluncurkan ke masyarakat. Bahkan dengan pemanfaatan teknologi digital yang kita sebut dengan KTP Sakti itu, maka dengan memanfaatkan satu saja KTP, maka seluruh warga masyarakat yang eligible, yang berhak menerima bantuan sosial, itu akan mendapatkan akses yang lebih mudah, lebih luas, dan lebih cepat dalam menerima dana-dana bansos dan berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya gitu. Nah, saya kira mungkin demikian intro dari kami, sebelum nanti mungkin dipaparkan secara lebih terperinci oleh Pak Satya, Mas Arya, dan Pak Peter. Mungkin demikian, Mas Mirza, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karania. Tadi sudah jelas ditekankan oleh Pak Karania bahwa KTP Sakti atau yang seperti rekan-rekan media sering tuliskan, merupakan kependekan dari satu kartu terpadu Indonesia. Jadi hanya memanfaatkan nomor induk kependudukan. Seluruh kartu-kartu yang ada akan dijadikan satu begitu dengan pemanfaatan yang jauh lebih luas, sehingga kalau orang teman-teman yang menerima bantuan sosial di dompetnya tidak penuh sama kartu, jadi cukup satu kartu KTP saja, sehingga memudahkan sekaligus membuat lebih simpel, lebih sederhana dengan tidak memberhentikan bansos, tetapi justru memperluas layanan yang bisa diakses dari yang sebelumnya sudah ada. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Arya Bima untuk menjelaskan terkait dengan isu bansos dan ekonomi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Peter, Pak Satya, Mas Kara, Pak Mirza, dan seluruh kawan-kawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan
mundur sejenak konsepsi nawacita Pak Joko Widodo 2014 ke 2019, kemudian 2019 ke 2024, yang sebelumnya 2014 ke 2019. Ini adalah suatu keberlanjutan. Jadi waktu itu kita mengusung Pak Joko Widodo, partai-partai pengusung ini tidak mengusung orang, memindahkan dari Cemara 19 ke kantor KPU, tapi yang kita usung adalah ide, narasi, pemikiran yang merupakan turunan dari tentunya ideologi Pancasila, diturunkan ke konstitusi, dari konstitusi diturunkan ke kebijakan, kebijakan dibuatlah program, dan program itu kegiatan. Jadi waktu itu negara harus hadir. Kalau pemilu itu dari rakyat oleh rakyat, yang akan kita selenggarakan 14 Februari 2024, kemudian baru tanggal 9 April kalau nggak salah 2019, itu kan rakyat, dari rakyat oleh rakyat kan waktu nyoblos presiden, untuknya kan 5 tahun. Dan tadi disinggung oleh Mas Kara, narasi besarnya demokrasi substansial itu adalah kesejahteraan. Nah, karena kita bicara kartu-kartu, saya tidak akan bicara di dimensi ekonominya. Intinya begini, waktu itu pemikirannya mensejahterakan rakyat itu bagaimana program Pak Jokowi, kalau memang fondasinya ada, itu meningkatkan pendapatan. Maka berbagai hal yang menyangkut birokrasi, kemudian juga skala prioritas pemerintah, juga program-program prioritas, itu bagaimana kita akan masuk di dalam proses pertumbuhan ekonomi yang waktu itu cita-citanya adalah 2014 itu Mas Kara dari 5% ke 7%. Itu mau kita empowering dari sumber daya laut, pertanian perkebunan, sumber daya mineral, dan pariwisata. Ternyata prasyarat untuk masuk itu nggak bisa. Karena aset-asetnya nggak bisa ditingkatkan menjadi satu resources. Kapabilitasnya ternyata butuh yang namanya infrastruktur. Maka 2014, 2019, 2019 kita kebut betul yang namanya infrastruktur, supaya size ekonomi itu semakin besar. Nah, dalam konteks ini, ya kan, kalau pendapatan rakyat belum bisa ditingkatkan dengan pertumbuhan yang akhirnya tetap 5%, ya, apalagi kena COVID, ya kan, maka bagaimana menurunkan pengeluaran rakyat? Kesejahteraan itu cuma dua. Kalau bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat itu dengan meningkatkan pendapatan, kalau memang situasi kondisi rakyat itu belum terberdayakan karena memang prasyarat-prasyarat dasar, fondasi dasar untuk menjadikan Indonesia yang lebih maju, Indonesia maju, itu masih majunya itu gigi satu. Maka pengeluaran rakyat harus kita turunkan. Pengeluaran disitulah ide bagaimana menerjemahkan keadilan sosial, berkemanusiaan. Kita baca konstitusi lagi. Mohon maaf karena waktu itu ada BLT, bantuan tunai langsung. Istilah bantuan itu sudah kita rubah menjadi jaminan. Karena pasal 33 ya, yang terkait bantuan itu hak rakyat dan kewajiban negara. Maka di era Pak Jokowi sudah tidak lagi yang namanya bantuan, jaminan. Jaminan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan. Kemudian juga hal-hal yang menyangkut bentuk-bentuk kartu prakerja, hutan sosial. Jadi kita tidak begitu saja mengklaim bahwa ini adalah program Ganjar Pranowo, itu adalah sekedar mengubah taktik, enggak.
Ini harus sustain. Nah, waktu itu bantuan tunai langsung itu sampai disebut bantuan langsung tewas, ya. Karena ngantri gitu, ya. Maka kita ini nggak manusiawi. Sila kemanusiaan pasal 33 kita terjemahkan menjadi sesuatu yang lebih manusiawi dengan kartu. Saya yang bikin kartunya waktu Pak Jokowi itu syuting. Karena narasi besarnya adalah pengadministrasian keadilan sosial. Itu jelas, ya. Kalau ada anak Indonesia yang tidak sekolah dan goblok, bukan salah mereka saja, tapi salah negara. Kalau ada anak Indonesia yang kelaparan, yang hidup di bawah garis kemiskinan, itu salah negara. Jadi bukan istilahnya negara membantu, itu memang tugas negara. Ini sangat substansial, ya. Mungkin mohon maaf, yang sekarang merasa mau istilah melanjutkan, nggak ngerti fondasi ideologinya dan konstitusinya. Kita yang mengubah bantuan menjadi itu adalah haknya warga negara. Bahkan sekarang kita pertegas lagi, fakir, miskin, dan anak terlantar itu dibiayai dan ditanggung oleh negara. Ini adalah cara pandang bagaimana program Pak Jokowi adalah turunan ideologi teknokratik. Tidak common sense, tidak. Nah, tetapi bagaimana kita melihat spektrum secara nasional, kemudian kita lihat, ya, ada yang namanya Kartu Indonesia Sehat, ya, dengan bagaimana kita biayai dari APBN. Semua ini tentu kita sesuaikan dengan anggaran negara. Kami yang di DPR, partai pengusung Pak Jokowi, itu mati-matian memberikan dukungan politik anggaran. Politik anggaran itu begini, kawan-kawan. Cost yang kita keluarkan, benefitnya itu apa? Kalau saya di Komisi 6 20 tahun, kalau saya keluarkan anggaran 4 triliun di Departemen Perdagangan, saya akan tanya, Departemen Perdagangan kok akan kasih kontribusi dengan 4 triliun di tahun ini, berapa penurunan impormu? Berapa peningkatan ekspormu? Langkah-langkah apa untuk mempercepat UMKM bisa kau fasilitasi untuk ekspor? Jadi cost dan benefit rasio harus terukur. Nah, begitu juga pada saat kita ke Komisi 8, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, bantuan ke nelayan, bantuan ke petani, itu ada yang disebut bantuan apabila itu bentuknya subsidi. Bantuan untuk pupuk, subsidi untuk pupuk, bantuan untuk transportasi, yaitu transportasi laut lewat Pelni untuk angkutan barang, supaya kos logistik ini berkeadilan antara harga di Jawa dengan harga di Papua, harga di Maluku, harga di Sumatera Barat, dan harga di Aceh misalnya. Jangan sampai satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pemerintahan, tetapi 10 tahun sebelumnya harga BBM sama-sama solar di Papua lebih mahal. Ini adalah praktek dari ideologi Pancasila mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan praktek bahwa kita adalah NKRI harga mati tapi diwujudkan secara teknokratik. Saya hanya sedikit menyinggung dan teman-teman tahu bahwa Indonesia unggul yang diusung oleh Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah keberlanjutan, ya, dari Indonesia Maju tahap pertama Jokowi 1.0, periode kedua Jokowi 1.2, dan fase etapa ketiga adalah Jokowi 4.3 adalah Ganjar Mahfud. Ini harus paham, karena kita tahu betul sampai hari ini, ya, hal-hal apa saja corrective action selama 2 periode ini yang harus tetap kita bikin lebih. Namanya Indonesia unggul adalah lebih kuat, lebih cepat. Ini adalah Indonesia unggul yang merupakan bagian tak terpisahkan fondasinya dari Indonesia maju. Saya kembali ke tema kita hari ini.
mengenai kartu-kartu yang ada saat ini, pasti tidak mungkin itu hilang. Wong itu merupakan visi misi yang kita usung. Bahwa kebetulan waktu itu adalah mandat rakyat yang kita usung adalah Pak Joko Widodo, itu bagian dari visi misi yang kita persiapkan. Pada saat Pak Ganjar mau maju dan Pak Mahfud, kami dari Komisi 1 sampai Komisi 11 ditanya satu-satu oleh tim visi misi apa yang sudah dilakukan, apa yang baru dilakukan, dan apa yang belum dilakukan yang merupakan bagian satu kesatuan. Ya. Maka yang namanya terkait dengan perekonomian Indonesia yang terkait konsepsi strategis Indonesia unggul, yaitu Indonesia maju yang lebih kuat dan lebih cepat, kita masih membuat konsepsi strategi ekonomi bagaimana pembangunan ekonomi yang berbasiskan konsumsi menjadi berbasiskan perekonomian yang produktif. Disitulah kemudian fondasi 10 tahun kita akan lebih perkuat yang namanya Indonesia sentris dengan industrialisasi 4.0, supaya di dalam era globalisasi kita tidak hanya menjadi objek di antara bangsa-bangsa di dalam era global, tapi juga menjadi subjek. Maka bagaimana empowering blue gold adalah sumber daya kelautan, besok jadi tema debat. Green gold adalah pertanian perkebunan, semua dihilirisasi dan industrialisasi. Black gold adalah sumber daya mineral termasuk nikel. Kita tidak hanya hilirisasi nikel, tapi harus masuk ke industrialisasi baterai. Inilah yang dimaksud Indonesia unggul. Maju tidak hanya hilirisasi, nambah ke baterai. Nah, dari perekonomian yang sekarang 5% saat ini, ya, tapi fondasinya sudah dibuat Jokowi, target Ganjar Mahfud adalah 8%. Dari yang tadinya negara berpenghasilan menengah, kita harus punya konsepsi menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi. Atau bahasa Pak Jokowi yang sering disampaikan ke Pak Ganjar adalah dari middle income track menjadi negara maju. Dari negara berkembang menjadi negara adidaya di perekonomian dunia. Nomor 4, ini adalah narasi-narasi yang merupakan tidak bisa begitu saja ada di Ganjar Mahfud. Itu adalah bagian tak terpisahkan dari visi misi 2014. Dari yang tadinya kita ekspor barang mentah, kemudian hilirisasi menjadi industrialisasi. Ya, kita ingin punya barang ekspor yang bernilai tinggi. Ini sama. Ya. Dari yang pengelolaannya maritim belum optimal menjadi yang lebih modern dan lebih produktif. 11 wilayah penangkapan ikan, target kita 12 juta ton. Jangan 11 wilayah penangkapan ikan 1 dirjen, mungkin 3 dirjen, bahkan mungkin 11 dirjen. Bagaimana kemaritiman, ada penangkapan, ada budidaya, ada industri untuk kebutuhan ikan nasional misalnya. Kita jangan ngomong stunting, tapi hanya bertumbuh pada telur, sapi, dan ayam. Nah, kita punya ikan, kenapa tidak ikanisasi? Di dalam konsepsi Ganjar Mahfud, kota kabupaten pesisir akan dinaikkan DAK, DAU untuk meningkatkan industri perikanan dan tangkap ikannya, supaya bisa bawa badan usaha milik daerah itu dengan ikan murah. Ini adalah konsepsi-konsepsi yang kita buat. Jadi dari pengelolaan pariwisata yang saat ini belum tertata dan kurang berdaya saing menjadi lebih berdaya saing. Dari aturan investasi yang masih berbelit menjadi yang ramah bagi investor. Ini dari infrastruktur yang masih kelihatan terpotong-potong dibangun oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Eranya Pak Ganjar Mahfud menjadi era infrastruktur yang terkoneksitas sehingga membuka potensi-potensi ekonomi yang lebih produktif. Jadi teman-teman, saya mundur sedikit supaya teman-teman ngerti bahwa kartu-kartu ini tetap kita lanjutkan, bahkan kita tambahkan dengan internet gratis, bahkan kita tambahkan kartu satu keluarga miskin itu menjadi sarjana, ya karena kita ini dulu keluarga miskin, karena sekolah kita jadi bisa duduk di sini. Dan itu biasa, seperti teman-teman Aceh, Maluku, Papua, Sumatera Barat, sekolah di Jogja, ya kita sama-sama hidup susah. Dengan pendidikan akan ada peningkatan ekonomi di dalam suatu keluarga dengan kegotong royongan di tingkat keluarga.
Ya tidak salah memberi susu sama makan gratis siang hari, tapi kita bagaimana pengentasan ini mempunyai suatu cara berpikir yang betul-betul tidak charity, tapi sama bentuk satu sistem. Itu yang kurang lebih saya sampaikan. Nanti detailnya bahwa kita ingin masuk jadi negara middle income track, menjadi negara maju, tentu tidak bisa kalangan penduduk miskin ini tidak diberikan haknya selaku negara, karena di dalam size sumber daya laut di situ punya hak rakyat. Di dalam sumber daya pertanian perkebunan, rakyat punya hak, rakyat miskin ini. Apalagi sumber daya mineral, ya. Harus ada size untuk rakyat miskin di setiap pajak atau penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya mineral maupun dari sumber daya laut. Nah, kemudian kartu-kartu ini tentu akan kita lanjutnya. Praktisnya yang sangat teknis, karena persoalan pendataan itu selalu meleset, maka KTP sudah bisa dijadikan menjadi kartu sakti, sakti tenan, ya. Anda penerima kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Keluarga Harapan, ya, kemudian bantuan-bantuan yang terkait dengan kartu prakerja. Ini sangat bisa hanya sebenarnya dengan menggunakan satu kartu yang supaya tidak meleset, ya. Validasi data yang berulang-ulang, karena di dalam KTP itu sudah jelas untuk melihat status sosial ekonomi, data-data di kelurahan itu sangat bisa diupload dan bisa transparan dalam konteks nasional. Saya kira itu sebagai pembuka bahwa kartu sakti itu tidak hanya sekedar naratif, tapi itu adalah implementasi dari pengadministrasian keadilan sosial yang fondasinya sudah dilaksanakan Pak Jokowi lewat visi misi kita yang mengusung saat itu. Dan kalau toh itu dilanjutkan yang lebih sakti lagi dengan program Pak Ganjar, adalah sesuatu yang memang menjadi program prioritas Pak Ganjar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arya Bima. Quotable sekali tadi yang disampaikan Pak Arya Bima, bagaimana pasal 33 dan pasal 34 itu menjadi landasan diadministrasikannya keadilan sosial. Kalau ibarat organ tubuh begitu, ekonomi ini adalah jantungnya yang harus berdenyut sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Lalu bagaimanakah grand design denyut jantung-jantung yang punya rasa Indonesia sentris ini akan dijelaskan oleh Bapak Satya dan Pak Peter. Kami persilakan. Baik, selamat sore rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik karena tadi Mas Kara dan Pak Arya Bima sudah menyampaikan beraneka ragam thinking proses, philosophical approach dari kenapa kita berpikir bahwa kartu sakti, kartu KTP sakti ini sangat penting dalam programnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi begini rekan-rekan, mungkin Anda nggak sadar bahwa KTP yang Anda miliki saat ini, kalau Anda scan di handphone Anda yang punya RFC tag, itu ada datanya. Jadi Anda scan itu keluar, ada data. Memang ada beberapa yang datanya masih pendek, ada yang datanya sudah lebih baru, lebih banyak muatannya. Nah, thinking prosesnya sederhana, bahwa ternyata Pak Ganjar dan Pak Mahfud ketika beliau berpengalaman baik di kementerian maupun di Jawa Tengah, melihat bahwa ternyata proses-proses bansos dan jaminan tadi yang diberikan dengan sungguh-sungguh tulus, seringkali di dalam operasionalisasinya ada kerepotan-kerepotan tertentu. Padahal kalau dilihat jumlahnya sangat banyak. Ini udah masuk ya? Jumlahnya sangat banyak. Kita bicara tidak hanya ratusan ribu, tapi untuk masing-masing kartu-kartu tadi itu jutaan gitu. Nah, yang Anda perlu bayangkan adalah ketika kartu bantuan-bantuan jaminan tadi itu dijalankan oleh kementerian yang berbeda, oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang juga memiliki platform yang berbeda-beda, maupun juga adanya kepala-kepala dinas
di dalam Pemprov yang juga memiliki database yang berbeda-beda juga. Secara government, secara GCG-nya itu menimbulkan kerepotan tersendiri, itu satu. Tapi tentunya lebih daripada itu, dari sisinya Pak Ganjar, Pak Mahfud langsung merasa, loh, iki rakyatku, piye ini kalau mau mengambil ini gimana? Prosesnya gimana? Dan beliau langsung ketika tanya menemukan informasi bahwa ketika satu keluarga atau seseorang ingin mendapatkan fasilitas, entah itu kartu Indonesia Pintar atau apa, ada proses verifikasi. Dan ketika dapat kartunya, harusnya di dalam database induknya mereka itu sudah terverifikasi bahwa yang bersangkutan ini memang membutuhkan bantuan. Ternyata karena ada perbedaan pemilik anggaran, perbedaan pemilik database, itu semua tidak sesimpel itu. Sehingga kalau ada salah satu di antara kita di ruangan ini misalnya membutuhkan kartu yang lain atau bantuan yang lain, kita harus reapply lagi dari awal. Nah, dari Pak Mahfud dan melihat, loh ini apa nggak bisa disatukan? Peran pemerintah di dalam menarasikan, mengintegrasikan ini kan harusnya sangat bisa. Teknologinya memungkinkan, iya. Loh kenapa nggak dilakukan? Political will. Kok nggak bisa political will-nya kok nggak ada di sana? Mungkin sudah ada. Yang kurang apa? Kepemimpinan mungkin. Kepemimpinan, pemimpin yang betul-betul tidak hanya bicara narasi di atas, tapi pemimpin yang betul-betul turun ke bawah dan tahu apa yang kurang. Dan ini yang menjadi dasar daripada kartu KTP Sakti ini tadi gitu. Karena next, kesulitan operasional di masyarakat itu termasuk juga adanya potensi duplikasi data, kalau ada ketidakpercayaan terhadap ini beneran atau enggak dan lain sebagainya, itu bisa diatasi dengan yang namanya sekarang NIK yang dimiliki oleh KTP, yang nantinya kami juga percaya bahwa pemerintah tentu akan mengupgrade ini menjadi tidak hanya KTP tetapi dalam bentuk aplikasi dan lain sebagainya. Tetapi KTP Sakti ini tumbuh dan ada karena memang kondisi real di lapangan yang membutuhkan. Di satu sisi Pak Ganjar sangat peduli, tidak hanya untuk meneruskan, melanjutkan, tetapi juga selalu berpikir bagaimana melayani masyarakat, mulai dari lahir sampai ke liang lahat. Gitu ya. Jadi dari beraneka ragam program-program ini, apalagi yang harus ditambahkan? Apalagi yang belum disentuh? Apalagi yang kira-kira memang dibutuhkan oleh beraneka ragam layer masyarakat? Dan dengan adanya KTP Sakti ini, penambahan bantuan atau jaminan ataupun program-program yang lain, ini akan sangat mudah dilakukan. Karena satu platform, semuanya terintegrasi, dan secara teknologi sangat memungkinkan, secara GCG-nya pun dengan teknologi-teknologi sekarang, pakai tubuh dan sebagainya, itu sangat bisa untuk dilakukan. Mungkin itu teman-teman sebagai diskusi kita. Kalau ditanya prosesnya, next depan. Akan ada regulasi tambahan untuk memastikan proses GCG-nya itu terlindungi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dari kementerian maupun sampai ke level kepala dinas maupun di bawah-bawahnya. Lalu standarisasi format data, Dukcapil yang akan disempurnakan. Kemudian juga ada proses untuk pengumpulan dan pembersihan data, dan nantinya tentu ada selalu proses pemeliharaan. Nah, ujungnya yang ingin dicapai oleh Pak Ganjar Mahfud sederhana, bahwa janganlah masyarakat direpotkan oleh urusan yang sebenarnya bisa disederhanakan oleh pemerintah. Di situ pemerintah hadir, di situ kepemimpinan beliau menunjukkan keberpihakan beliau langsung pada kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan bisa menjelaskan. Nanti kalau ada tanya jawab, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai hal yang lebih teknikal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami meminta untuk Pak Peter bisa langsung melanjutkan. Silakan Pak Peter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh mulai dari Mas Kara, Mas Bima, dan kemudian juga yang terakhir tentang kartu sakti, saya kira sudah sangat lengkap. Mungkin saya ingin menambahkan saja perspektif ekonominya. Jadi kalau kita bicara bansos itu apalagi disebutkan oleh Mas Kara tadi, ada yang menyebarkan isu bahwasanya bansos oleh pasangan Ganjar Mahfud akan dihapuskan. Itu sebenarnya
sangat tidak masuk akal karena bansos adalah sebuah keharusan. Ya, kenapa dia menjadi sebuah keharusan? Karena ada setidaknya ada dua alasan. Pertama, bahwasanya adanya kelompok yang perlu dibantu, yaitu kelompok miskin, bisa dikatakan akan selalu ada, tidak bisa sepenuhnya kita hapuskan. Ya, walaupun memang cita-cita kemerdekaan kita adalah kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi untuk mewujudkannya itu kan bukan sesuatu yang mudah, dan sudah terbukti selama kita puluhan tahun merdeka kita belum bisa sepenuhnya mewujudkannya, dan sampai saat ini penduduk miskin kita itu ada di kisaran 25 juta. Ya, artinya nggak mungkin kita menghilangkan yang namanya kemiskinan. Ya. Kalau bahasa sederhananya, ya, kemiskinan adalah bagian dari hukum alam itu sendiri. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya, akan selalu terbentuk mereka yang kita sebut mereka yang tidak beruntung. Dan oleh karena itu, sejak awal kemerdekaan juga, para founding fathers kita sudah memikirkan hal itu, bahwasanya mereka yang tidak beruntung, mereka yang masih di dalam hidup di dalam lingkungan atau lingkaran kemiskinan, itu harus dibantu. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Bima bagaimana secara filosofis, ya, bahwasanya bantuan itu bukan bantuan. Ya, bantuan itu adalah sebuah kewajiban dari negara untuk membantu yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar kita. Pasal 34 ayat 1 menyebutkan bahwasanya fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggungan negara. Ini artinya kita menyadari betul bahwasanya mereka yang memang masih harus dibantu, mereka yang menjadi fakir miskin, anak-anak terlantar harus menjadi tanggungannya negara. Nah, ini menyiratkan bahwasanya bansos, ya, yang kalau bahasanya Mas Bima tadi adalah jaminan sosial, ya, adalah wujud dari keberpihakan, keberadaan dari negara untuk membantu mereka yang miskin, itu tetap akan ada. Ya. Nah, fungsi kalau dalam perspektif ekonomi, ya, fungsi atau bagaimana kita mengentaskan mereka yang miskin, memang idealnya bukan dengan bantuan-bantuan, bukan dengan memberikan sesuatu, tetapi dengan kita memajukan perekonomian kita secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan ekonomi kita sebaik-baiknya, menciptakan lapangan kerja yang cukup dan layak. Tetapi itu sudah kita jalani, tidak mudah untuk kita lakukan. Oleh karena itu, di tengah kondisi yang masih kita upayakan tersebut, dan saya kira teman-teman juga paham bahwasanya Ganjar Mahfud sudah memiliki visi Indonesia unggul, dan di dalamnya adalah salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan manusia Indonesia unggul. Di dalamnya juga adalah banyak program-program bagaimana kita menjadikan manusia Indonesia unggul tersebut. Ya. Dan bansos itu adalah bagian dari sana, karena tidak mungkin menjadikan manusia unggul ketika mereka sendiri tidak bisa membantu dirinya sendiri. Ya. Nah, program-program dari Ganjar Mahfud, ya, selain memberikan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, menciptakan lapangan kerja yang cukup tersebut, tetap memberikan berbagai bentuk-bentuk bansos yang alhamdulillah seperti disampaikan tadi, dengan kartu sakti itu akan lebih menyebabkan bantuan tersebut bisa disalurkan secara lebih tepat sasaran. Kan selama ini pertanyaan ataupun gugatan terhadap berbagai bantuan yang sudah dilaksanakannya, sebenarnya berbagai bantuannya sudah sangat baik, ya, bentuk-bentuk bantuannya juga menyeluruh, ya, berbagai aspek pemerintah sudah memberikan bantuan. Tetapi yang sering sekali dipertanyakan, yang sering digugat oleh masyarakat juga adalah masalah ketidaktepatan. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat, ada yang dapat double, ada yang nggak dapat. Jadi permasalahan-permasalahan ini yang sebenarnya yang harus diperbaiki. Ya, jadi program dari Ganjar Mahfud adalah tidak hanya sekedar melanjutkan, tetapi juga memperbaiki agar supaya berbagai bantuan-bantuan tersebut menjadi lebih
tepat sasaran. Nah, satu hal yang mutlak dibutuhkan di dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial adalah basis data. Ya, selama ini yang menjadi tudingan dan menjadi tantangan yang belum sepenuhnya bisa diselesaikan oleh pemerintah adalah memiliki basis data kependudukan yang benar-benar bisa menjadi alat agar supaya seluruh program pemerintah, bantuan-bantuan program pemerintah tersebut bisa menjadi tepat sasaran. Dan di sini sebenarnya kalau kita flashback lagi seperti yang disampaikan oleh Mas Bima tadi, sebenarnya ide untuk kita memperbaiki data kependudukan udah cukup lama. Dulu kita ingat yang kita sebut namanya single identification number, ya, atau satu nomor untuk semua kita, ya. Dan inilah yang kemudian sebenarnya dilanjutkan di dalam apa yang disebut dalam program Kartu Sakti, ya. Karena tadi disebutkan kita hanya cukup dengan NIK. Dengan NIK tersebut kita bisa mendapatkan data keseluruhan. Jadi kalau kita bisa mengelola data kependudukan kita dengan baik, mengintegrasikan semua aktivitas kita yang di dalam satu data, maka tidak mungkin, ya, ada orang yang ngaku-ngaku miskin. Karena semua akan ada di sana. Aktivitas ekonomi mereka, sosial mereka akan terekam di sana. Ya, mereka juga akan merujuk juga kekayaan, aktivitas semuanya, termasuk mungkin kan sudah kita ketahui bahwasanya NIK juga akan dipergunakan sebagai nomor pajak, ya. Dan ini juga akan menjadi rujukan berbagai hal. Jadi dengan kita mengintegrasikan semua data tersebut, kita akan sangat tahu kebutuhan atau kemampuan dari penduduk, dan oleh karena itu bisa menjadi basis data untuk penyaluran bantuan-bantuan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi dengan kita memiliki data yang baik, itu kita sudah memenuhi satu syarat untuk kita bisa meningkatkan efektivitas dari bantuan sosial. Yang kedua, memang ini harus membutuhkan adalah infrastruktur, ya, membutuhkan sistem, mekanisme. Kemudian kita harus memiliki juga sistem pengawasan agar supaya ini bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, dari perspektif ekonomi juga kita perlu memahami bahwasanya apabila bantuan sosial ini dikelola dengan baik, ya, maka tidak hanya mereka yang perlu dibantu akan terbantu, tetapi pemanfaatan bantuan sosial dengan baik itu juga akan membantu ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Karena ini kan perekonomian kita kan salah satunya didukung oleh konsumsi, ya, didukung oleh investasi, didukung oleh laju gerak industri. Kalau bantuan sosial yang cukup, nilainya cukup besar, ya, nilai bantuan sosial yang dikelola, yang disampaikan, disalurkan oleh pemerintah sejauh ini jumlahnya besar. Kalau itu dikelola dengan baik, dia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup efektif, cukup besar. Karena nanti dia akan mendorong konsumsi, dari konsumsi dia akan mendorong investasi, dan kemudian menciptakan industri, khususnya industri di UMKM. Jadi posisi dari bansos ini dipahami oleh tim Ganjar Mahfud yang jadi sangat krusial, dan oleh karena itu sangat tidak mungkin kalau seandainya seperti disebutkan tadi oleh Mas Kara, ada tudingan bahwasanya tim Ganjar Mahfud akan menghentikan bansos, ya. Karena sekali lagi bansos itu adalah sebuah keharusan, ya. Pertama dikarenakan memang penduduk yang kurang beruntung itu masih ada dan akan harus dibantu. Dan yang kedua adalah ketentuan perundang-undangan kita, Undang-Undang Dasar 45 kita memang mewajibkan pemerintah negara untuk harus hadir dan membantu mereka yang masuk dalam kelompok fakir miskin dan kemudian anak-anak terlantar tersebut. Jadi bansos adalah sesuatu yang tidak akan dihentikan, bahkan akan dilanjutkan dengan lebih baik, terutama dengan adanya keberadaan Kartu Sakti tadi. Mungkin itu sebagai bahan kita diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Peter. Tadi jadi satu hal yang sangat penting untuk diketahui rekan-rekan sekalian juga kepada publik rakyat Indonesia seluruhnya, bahwa bantuan sosial ini menjadi salah satu hal terpenting, jadi pembahasan penting di dalam
tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud karena dia merupakan denyut jantungnya begitu. Dia bantuan sosial ini akan menjadi pendorong ekonomi sehingga menghasilkan sebuah konsumsi yang semakin membaik, kemudian akan melahirkan investasi hingga ujungnya membuat industrialisasi UMKM dan membuka lapangan pekerjaan. Kurang lebih begitu tadi paparan dari tim ekonomi. Kami persilakan sekarang kepada rekan-rekan media untuk mempertajam isu dan tema dan atau memberikan pertanyaan. Mohon dibantu mikrofonnya. Ya, silakan. Oke, selamat sore Pak. Saya Sela dari Gadra. Saya ada 2 pertanyaan untuk hari ini. Satu soal KTP Sakti ini sebenarnya. Kan tadi kita dengarkan KTP Sakti ini merupakan suatu digitalisasi dari bansos-bansos yang sudah ada. Pertanyaan saya itu satu, kan bansos ini kita ketahui itu targetnya masyarakat kalangan bawah. Sementara kalau misalnya kita biasa bicara digitalisasi itu butuh effort lebih lah, karena kan namanya digital itu pasti targetnya itu kan udah kalangan menengah atau ke atas. Pertanyaan saya ini sebenarnya link back nanti seperti apa dari supaya dari digitalisasi ini tetap sampai ke targetnya ke masyarakat bawah. Itu satu. Kedua, dari tadi kita dengarkan, bukan hari ini aja sih, tapi dari rangkaian kampanye kita dengar kalau misalkan visi misi yang diusung oleh Pak Ganjar Mahfud itu merupakan kelanjutan dari nawaciptanya Pak Jokowi. Pertanyaan saya sebenarnya ini, dari kelihatan jelas kalau misalkan dari Ganjar Mahfud adalah menyebutkan ingin melanjutkan dan juga memperbaiki yang udah ada. Pertanyaan saya, apakah sebenarnya ini merupakan salah satu taktik lah dari Ganjar Mahfud untuk menarik kembali basis pendukungnya Pak Jokowi? Karena kan seperti yang kita tahu dari sekarang simpatisan loyalnya Pak Jokowi itu sudah banyak bergeser Pak. Dan masalah satu yang paling besar itu justru bukan bergeseran itu bukan ke Pak Ganjar Mahfud, malah ke Pak Prabowo. Mungkin boleh dijawab soal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Sela. Pertanyaan yang baik. Silakan, kami tampung dulu. Oke, saya Devi dari Metro TV. Ini juga ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan KTP Sakti ini, bagaimana untuk pengelolaan keamanan supaya data itu tidak bocor, karena kan ini terintegrasi dengan kartu lainnya atau bantuan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tanggapan TPN ini mengenai TKN yang bilang kalau KTP Sakti itu nanti proyek lagi dan ujung-ujungnya digigit lagi alias terkait dengan korupsi, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sementara ini kami tampung 2 dulu, nanti langsung. Baik, pertanyaan pertama tadi dari Sela Gatra, bagaimana digitalisasi nanti akan butuh effort dan link back-nya akan seperti apa nanti ke segmen rakyat. Kemudian dari Devi Metro TV, terkait dengan pengelolaan keamanan dari data KTP Sakti dan juga bagaimana nanti kalau misal ini diperkirakan menjadi proyek-proyek begitu. Kami persilakan. Beberapa bisa saya sampaikan terkait dengan visi misi program Jokowi yang terkait dengan bantuan-bantuan ya Sela. Yang terakhir tadi Sela mau ya, soal digitalisasi memang tidak bisa lepas juga jadi dari infrastruktur tol udara yang sebenarnya sudah disiapkan bagaimana NKRI harga mati dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu, fondasi interkoneksitas itu dibuat semuanya disiapkan oleh Pak Jokowi. Jadi mana yang sudah jalan, mana yang baru jalan, dan mana yang belum jalan. Tol udara mungkin teman-teman pernah dengar sudah visi-visi 2019. Bahkan kita juga menempatkan wilayah-wilayah perbatasan yang dulu itu menjadi beban, sekarang justru menjadi daya ungkit ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Itu tidak bisa lepas dari infrastruktur yang ada. Disrupsi teknologi, apalagi dipercap dengan era COVID kemarin, memang literasi kawan-kawan masyarakat terhadap
hal-hal yang menyangkut internet dan digital ini menjadi sangat lebih cepat. Ibu-ibu termasuk siswa-siswa yang dulu kita anggap masih perlu waktu yang cukup panjang untuk melek era digital, ternyata saat ini memang luar biasa kecepatan untuk menggunakan alat komunikasi gadget di dalam aktivitas sosial maupun ekonomi. Nah, ini sebenarnya juga merupakan satu narasi rangkaian membangun Indonesia yang lebih produktif, membangun Indonesia yang mana kita ingin bagaimana digitalisasi mampu menjadi infrastruktur daya ungkit ekonomi masyarakat. Tapi sekali lagi bahwa hal-hal yang menyangkut perbaikan pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa kita lepaskan dari realitas program-program yang memang belum bisa kemudian daya ungkit ekonomi itu dengan pembangunan berbagai hal yang menyangkut industri termasuk industri UKM otomatis kemudian menghilangkan berbagai hal yang menyangkut struktur sosial yaitu kemiskinan. Jadi menurut saya bahwa hal-hal yang menyangkut visi misi mengenai jaminan sosial dalam bentuk sebutan bantuan-bantuan itu adalah sesuatu yang merupakan tanggung jawab yang harus diteruskan bahkan ditingkatkan. Mengenai problem teknis itu adalah satu yang tidak harus kita atasi. Kalau Malaysia, kalau Vietnam, kalau negara yang Kamboja aja sana sudah masuk di era itu, tentu peningkatan sumber daya manusia yang harus kita tingkatkan. Saya yakin era sekarang tidak terlalu sulit penerima bantuan ini menggunakan hal-hal yang terkait dengan digitalisasi KTP. Karena faktanya pun kartu-kartu itu sebenarnya sudah memakai. Dulu tadi dikatakan bahwa bantuan juga daya ungkit pertumbuhan ekonomi terkait investasi dan konsumsi. Dulu kartu keluarga harapan itu kan kalau sering kita dengar kan itu kan beras laskin. Beras laskin yang sering dianggap itu apek dan busuk itu. Ada kutunya itu kan. Itu 27 triliun beras raskin. Nah, tapi bagaimana beras raskin yang diadakan Bulog menjadi bagian dari bisnis Bulog untuk menyiapkan cadangan pangan, kemudian beras sosial atau beras raskin dan beras konsumsi itu menjadi satu. Akhirnya 27 itu kita tumpahkan di bawah menjadi e-warung yang sudah digitalisasi. Waktu itu menjadi persoalan apakah nanti e-warung itu mampu ada di seluruh spektrum penduduk miskin di Indonesia. Bahkan waktu itu e-warung itu belum seperti orang terbiasa setelah COVID. Resistensi waktu itu masih cukup kuat. Minta dikirim duitnya, tunai saja, kan gitu kan? Tapi kalau tunai itu sangat-sangat rentang dengan berbagai hal-hal penyimpangan. Toh akhirnya berhasil, warung dengan kartu itu berhasil. Awal-awal juga ada yang komplain yang masih black spot di daerah warung ini sinyalnya jelek, ya. Bahkan ada emak-emak yang cucunya atau putranya untuk membawakan ke warung. Jadi saya melihat bahwa betul akan ada kecenderungan awal-muawal tentu pasti akan ada penyesuaian dan ini kita tidak melihat itu sebagai satu kendala. Dan kalau toh tadi dikatakan kalau KTP Sakti itu nanti juga menjadi proyek, semua dasar, prasyarat, tujuan, dampak di dalam suatu program pemerintah itu pasti akan ada perancangan yang matang.
Tapi yang namanya ekses, nggak usah KTP sakti, yang KTP biasa kemana juga ada. Kalau ekses tergantung bagaimana Pak Mahfud yang akan, bagaimana penerapan, penegakan hal yang menyangkut persoalan korupsi ini menjadi satu program prioritas Pak Ganjar Mahfud juga. Jadi jangan sampai ekses-ekses yang hanya sekedar ketidakmampuan menanganinya dengan berbagai tindak pidana korupsi itu mengganggu satu kehendak subjektif pemerintah di dalam memprogramkan berbagai hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kerakyatan. Saya kira itu dari saya. Intinya bahwa kami tidak pindah strategi. Ini ada keberlanjutan, ada sesuatu yang berbeda saat ini pada saat Pak Jokowi mencalonkan Ganjar awalnya, kemudian mendukung Pak Prabowo dengan Mas Wali Kota Gibran mencalonkan. Ini saja yang sebenarnya sedikit perbedaan antara Ganjar Mahfud dengan partai pengusung dengan Pak Prabowo Gibran dengan partai pengusungnya. Tapi tidak kemudian dinegasikan semua hal yang terkait dengan visi misi, kebijakan, program dan kegiatan itu dilakukan begitu saja. Karena mandat rakyat kepada partai pengusung Pak Jokowi itu tetap sampai November 2024. Kita tetap dukung penuh dalam konteks politik anggaran kemarin dan juga pengawasan sampai November 2024. Bahkan mulainya 2014 ke 2019. Pak Prabowo mulai baru 2019 ya, ke 2024. Dan mungkin juga tidak mengerti betul tentang narasi besar pembangunan ekonomi Jokowi. Ini yang perlu kami sampaikan. Saya kira itu, terima kasih. Baik, menambahkan teknis mungkin untuk Mbak Stella, digitalisasinya justru harusnya jauh lebih mudah, nggak repot, karena dengan satu kartu yang saya bayangkan adalah bahwa yang selama ini sudah masuk dalam database mestinya sudah automatically tersinkron ketika kita mengintegrasikan semua data. Kalaupun belum, dia tinggal datang ke kantor kelurahan di Dukcapil dan nanti ada form-form verifikasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki kelayakan untuk mendapatkan certain kind of jaminan maupun dukungan kartu-kartu Indonesia Pintar dan sebagainya. Nah, begitu verifikasi yang sudah dilakukan, itu akan melekat pada data mereka, dan itu yang membuat mereka memiliki kemudahan ketika ada program yang lain, secara otomatis itu akan ada mekanisme untuk mengecek apakah mereka layak untuk menerima program itu dan apa yang mereka harus lakukan supaya mereka bisa menerima itu. Jadi saat ini, satu, teknologinya memang sudah sangat memungkinkan. Dua, teknologinya juga transparan. Tiga, aturan-aturan pendukung di BI terkait dengan transaksi ataupun integrasi data yang terkait dengan data keuangan itu juga sudah clear, sehingga data security-nya juga bisa lebih terproteksi mengikuti standar data security yang ada di perbankan. Dengan demikian tidak ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap KTP Sakti tadi itu. Karena pun demikian di dalam kartu chipnya KTP Sakti itu sudah menggunakan sistem security yang tertinggi. Jadi chip cardnya sendiri tertinggi. Makanya salah satu challenge yang kita miliki saat ini, karena ketika KTP dikeluarkan, ada yang chipnya agak lama dan ada chipnya baru. Jadi memang salah satu bagian daripada konversi itu adalah yang chipnya lama kita akan ganti dengan chipnya baru. Kalau ada pertanyaan mengenai potensi korupsi karena ini project, saya serahkan nanti pada masyarakat untuk menilainya. Kenapa? Karena saat ini dengan sekian banyak startup dan para pemain digitalisasi, dengan sangat mudah proses-proses seperti ini diamati, diikuti, dan dijaga bersama-sama. Jadi kekhawatiran mengenai korupsi harusnya diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita bisa sama-sama menjaganya, karena prosesnya simple. Database-nya juga sudah ada. Mungkin kalau kita bicara
atau ada trauma terkait dengan proyek iktp zaman dulu segala macam, itu memang infrastruktur pendukungnya tidak siap sekarang. Gitu. Jadi dengan infrastruktur yang sudah ada sekarang justru harusnya memudahkan kita semua untuk mengadakan ini, menciptakan ini bersama-sama dan mengawasi prosesnya. Gitu. Sebagai gambaran, anggaran yang kita siapkan untuk ini itu kurang lebih kira-kira sekitar kurang dari Rp5.000 per KTP. Jadi kalau kita hitung secara total mungkin sekitar 0,02% daripada total bantuan bansos yang harus kita cadangkan untuk menambah proses ini, dan itu hanya di tahun pertama, tahun berikutnya itu relatif hanya untuk pemeliharaan ketika digital security-nya mungkin perlu diperketat dan lain sebagainya. Jadi it's very visible, impact-nya sangat tinggi karena GCG-nya akan meningkat pesat. Yang kedua, masyarakat juga harusnya diuntungkan, prosesnya lebih mudah buat mereka. Yang ketiga, lebih tepat tujuan, dan kita sebagai yang memberikan anggaran dalam hal ini kementerian-kementerian berbeda-beda tadi juga cukup harusnya cukup secure, karena dengan adanya KTP Sakti ini mereka juga akan menghadapi proses misalnya pemeriksaan BPK, BPKP dan lain sebagainya. Nah, semuanya serba digital. Mudah-mudahan menjelaskan. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit ya, saya kira itu pertanyaan yang penting. Pertanyaan apa mungkin gitu ya, visible atau enggak. Saya ini kebetulan seperti yang tadi saya sampaikan sudah melakukannya, Sheila. Jadi this is not only lofty concept gitu ya, tapi ini based on my own experience. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya dan beberapa teman di perusahaan teknologi bekerja sama dengan pemerintah sudah banyak terlibat dan melakukan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk dijadikan alat sebagai economic development tools. Tadi prakerja, ada elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melihat adanya pertumbuhan bagaimana digital ekonomi kita membantu dengan sangat signifikan yang namanya leveling the playing field dari UKM-UKM kita dalam bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Apa yang selalu saya sebut dengan demokratisasi ekonomi. Prakerja seperti yang tadi saya bilang dengan segala kekurangannya ternyata itu is a proof of concept gitu. Nah ini sekali lagi buat saya ini adalah contoh, kan sering dibilang kok Mas Ganjar ini posisinya nggak jelas. Nah buat saya ini contoh Mas Ganjar itu posisinya jelas. Kita itu dalam hal ini tidak akan membatalkan, tidak ingin mengubah. Kita juga tidak ingin hanya melanjutkan, tapi dalam proses ini kita justru ingin melakukan perbaikan-perbaikan. Contoh ya, Sheila ya, dalam hal misalnya tadi nih soal KTP Sakti, bansos dan lain sebagainya, perbaikannya di mana sih? Saya kira benar bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, kita lihat manfaat dari digitalisasi ini sudah dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita sopir ojol, ya kan? Saudara-saudara kita pemilik warung, bahkan pemilik gerobak, ya kan? Saudara-saudara kita yang pekerjaannya cleaning service itu sudah membuktikan bahwa penetrasi digital kita itu bisa terus kita dorong semakin dalam. Nah, lalu apa yang kurang dari pemerintahan Presiden Jokowi sekarang yang akan diperbaiki, akan dilengkapi oleh Mas Ganjar dan Prof. Mahfud? Jawabannya itu yang tadi kamu bilang, itu digital divide. Kita menyesalkan terjadinya korupsi, mega korupsi menara BTS. Nah, karena itulah kenapa Mas Ganjar juga meluncurkan ada yang namanya internet gratis, super cepat dan merata. Nah, ini adalah upaya bukan hanya melanjutkan, tapi perbaikan supaya program-program digitalisasi pemerintahan ini yang untuk mendorong economic development itu semakin dalam, semakin meluas ke masyarakat yang membutuhkan, itu juga tidak terhalang oleh adanya digital divide. Karena itulah Mas Ganjar meluncurkan program internet gratis, super cepat, dan merata. Nah, ini yang kita harapkan adalah upaya-upaya perbaikan. Jadi bukan hanya melanjutkan, tapi juga memperbaiki
dari apa yang sekarang sedang didorong oleh pemerintahan Pak Jokowi di masa-masa di periode berikutnya, sekiranya Mas Ganjar dan Prof Mahfud diberikan mandat oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, tadi disinggung soal keamanan data, itu benar. Nah, karena itu saya kira ini juga salah satu hal yang ingin diperbaiki oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kita tahu bahwa digital ekonomi kita berkembang dengan sangat luar biasa, sudah membantu banyak orang, sudah mendemokratisasikan perekonomian kita. Tetapi masih ada banyak yang lacking. Kita nggak punya misalnya national roadmap dari ekonomi kita. Kita nggak punya sebuah lembaga yang mengkoordinasikan secara tersentral mengenai kemana arah ekonomi digital kita. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana terus mendorong penguatan dari keamanan digital kita, selain bahwa kita tentu sekarang sudah ada BSN. Nah, ini yang saya kira sekali lagi menegaskan bahwa positioning Mas Ganjar sama sekali tidak akan membatalkan, mengubah, bukan hanya melanjutkan, tapi akan melakukan perbaikan-perbaikan dari yang sekarang sebetulnya kalau didorong lebih lanjut, itu saya kira dampaknya akan lebih besar, akan lebih positif dari yang kita lihat sekarang. Nah, saya ingin menutup dengan pertanyaan terakhir soal proyek. Nah, saya kembalikan ke teman-teman media dan masyarakat. Mari kita lihat track record dari ketiga calon. Kira-kira siapa calon yang paling punya track record, supaya jangan proyek-proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas, khususnya saudara-saudara kita yang ada di lapisan terbawah, tidak berakhir dengan mega korupsi seperti yang kita lihat sekarang. Buat saya pribadi, saya melihat orang yang mampu menjawab kekhawatiran dari pertanyaan tadi adalah Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Saya kira kita lihat bisa dengan sangat jelas track record-nya bagaimana sepak terjang Mas Ganjar di Jawa Tengah, ya kan? Sepak terjang beliau memberantas pungli, dan itu punglinya tuh langsung dirasakan untuk semua supir-supir truk di Jawa Tengah. Bagaimana beliau melabrak kontraktor pembangunan sekolah yang ternyata bermain spek, sehingga spek bagi siswa-siswa sekolah di Jawa Tengah itu tidak mendapatkan kualitas yang seharusnya. Kita lihat Prof Mahfud, saya kira banyak sekali gebrakan-gebrakan beliau, dan yang terakhir kan juga luar biasa gitu ya. Jadi saya kira track record adalah sebuah jawaban yang sangat crystal clear untuk menjawab pertanyaan tadi dari siapa namanya itu? Dari Devi gitu, bahwa kalau ini jangan-jangan jadi proyek nanti cuma akan berakhir dengan sebuah korupsi besar. Nah, saya kira disinilah pentingnya kita memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang jelas-jelas memiliki track record, ya bukan cuma berjanji loh, yang sudah membuktikan bahwa mereka sudah menjalankan berbagai program untuk membantu masyarakat, khususnya mereka yang ada di lapisan terbawah, dan tidak berakhir dengan ujung-ujungnya korupsi besar yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit aja. Kalau tadi terkesan ada pertanyaan tadi, kekhawatiran bahwasanya digitalisasi itu justru mempersulit yang menerima bansos, ya. Karena namanya digitalisasi, orang miskin kok secara digital yang mungkin akan menyulitkan mereka. Digitalisasi memang memiliki kompleksitas, ya. Tetapi kompleksitas itu bukan di penerima, ya. Digitalisasi yang kita bangun, Kartu Sakti ini kan yang dibangun adalah dari sisi pemerintahnya, dan perlu kita ingat bahwasanya apa yang dilakukan dalam membangun Kartu Sakti ini sebenarnya hanya mengintegrasikan dari upaya-upaya yang sudah dilakukan dan memang harus kita lakukan ke depannya, yaitu menata data kependudukan. Kan data kependudukan itu tanpa kita ngomongin bansos pun harus kita lakukan, ya. Dan itu di tengah era digitalisasi yang sekarang ini tidak mungkin kita elakkan, ya. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Maka penataan data kependudukan itu adalah sebuah keniscayaan yang harus kita gabungkan dengan digitalisasi. Dan kompleksitas itu ada di
digitalisasi yang pengintegrasian data kependudukan itu besar sekali. Kalau kita bicara tentang korupsi misalnya, korupsi yang didasarkan oleh karena data kependudukan yang tidak tepat, ya, penyalahgunaan bansos yang sudah terjadi selama ini itu besar sekali. Jadi ini manfaat kita kalau kita bisa memperbaiki data kependudukan yang kemudian berujung kelancaran dan efektif ketepatan di dalam penyaluran bansos, manfaatnya jauh lebih besar ya, dengan kerumitan biaya-biaya yang harus kita tadi, maka tidak ada kesulitan bagi penerima karena justru memudahkan dari pemerintah di dalam menyalurkan dan kemudian kemudahan juga bagi penerima karena dengan sistem yang sudah sangat canggih terdigital ya, maka identifikasi siapa yang berhak menerima, kemudian tadi juga disampaikan oleh Mas Kara, kita menghilangkan para perantara, itu semuanya mempermudah siapa? Mempermudah penerima. Ya ini karena nanti akan mudah dikaitkan dengan mekanisme, misalnya apakah itu dalam bentuk rekening atau dalam bentuk apapun, sehingga proses yang tadinya harus kompleks, rumit menjadi lebih mudah di dalam membantu penerima. Ya, jadi tidak perlu ada kekhawatiran apakah kartu sakti ini nanti akan menyulitkan penerima, karena penerima mungkin taruhlah ya, penerima kan nggak punya alat canggih untuk menerimanya. Ya, penerima nggak perlu punya alat canggih, ya, karena yang penting bagi pemerintah sebenarnya di dalam identifikasi siapa yang berhak menerima. Dengan kartu sakti tersebut, pemerintah lebih mudah mengidentifikasi siapa yang berhak menerima. Dan oleh karena itu, saluran itu penyalurannya menjadi akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Bita. Demikianlah konferensi pers pada sore hari